Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah akrab di Bawaslu Kota Kendari karena beliau juga pernah di Bawaslu Kota Kendari dan sekarang menjadi salah satu pimpinan di KPU Kota Kendari, Bapak Laode Hermanto, STP SHMH. Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Selamat datang, Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan Lensa Pengawasan, kali ini kita akan membahas mengenai pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Dan mungkin teman-teman akan bertanya-tanya apa pentingnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan itu, sementara kan sekarang kita sudah selesai pemilihan kepala daerah, sudah selesai pemilihan umum, buat apa lagi gitu. Dan kita akan mengupasnya tuntas bersama Pak Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan di KPU Kota Kendari. Namun sebelum itu tentu saja kita ingin berkenalan lebih jauh dengan narasumber kita. Ya, saya kalau dengan Pak Kadif ini agak-agak bagaimana ya, karena beliau ini adalah senior saya di organisasi kampus, terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, beliau pernah di Bawaslu Kota Kendari juga, tapi sekarang akhirnya di KPU Kota Kendari. Tapi Pak Kadif, kita harus perkenalan lebih jauh dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Bisa barangkali memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan Lensa Pengawasan ini. Sejak kapan akrab dengan penyelenggaraan pemilu, baik itu Bawaslu maupun di KPU? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih yang ada di Kota Kendari serta seluruh praktisi pemilih dan pemilihan. Saya Laode Hermanto. Sebelum di KPU ini saya memang berangkat dari penyelenggara tingkat bawah. Saya pernah menjadi KPPS, Pantarli, kemudian tingkat kelurahan. Terakhir saya pernah menjadi anggota dan ketua PPK di Kecamatan Kendari, itu agak lama, sekitar hampir 10 tahun. Lalu setelah itu saya di pengawas pemilu. Pada saat itu tahun 2017 saya menjadi anggota Panwas Kota Kendari pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian tahun 2018 berubah Panwas ini menjadi Bawaslu. Alhamdulillah saya menjadi anggota Bawaslu di periode 2018 sampai 2023. Ya, di penghujung periode kami ya di Bawaslu, saya atas dukungan dan izin dari teman-teman, saya mengikuti seleksi KPU Kota Kendari dan alhamdulillah saya terpilih salah satu pimpinan KPU Kota Kendari periode 2023 sampai 2028. Nah, di KPU, sebelum berproses di KPU, saya di Bawaslu ini sebenarnya menjadi koordinator revisi pencegahan dan hukum. Nah, sebelum pencegahan hukum, saya menjadi koordinator divisi pengawasan di Panwas. Nah, jadi kerja penyelenggaraan pemilu ini, baik itu pengawasan atau pelaksanaan tahapan, saya pikir buat saya pribadi ini sudah menjadi rutinitas. Sudah akrab ya? Sudah sangat akrab dengan ini. Baik di Bawaslu pun, bagaimana proses pengawasan dan pencegahannya, ya kita juga pernah melakukan itu. Bahkan secara spesifik kita juga pernah melakukan penanganan lah. Kemudian setelah di KPU, ya sebenarnya pekerjaan ini atau rutinitas ini tidak begitu jauh berbeda, sama saja. Hanya kan kalau kita di Bawaslu, kita menjadi pengawasnya, bagaimana pelaksanaan tahapan, memastikan ketentuan waktunya, kemudian pelaku dan siapa yang diawasi. Kemudian kalau kita di KPU ini kan kita melaksanakan secara teknis, kita total melaksanakan tahapan dengan ketentuan, ya mengacu pada peraturan perundangan yang ada dan bekerja sesuai prosedur atau proses-proses yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan waktunya. Tidak boleh melebihi atau tidak boleh mengambil salah satu langkah-langkah yang tidak diatur dalam
baik itu undang-undang, peraturan dan petunjuk-petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPU itu sendiri. Ya, kira begitu. Dan sekarang akhirnya menangani divisi teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Baik, teman-teman, sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan lensa pengawasan, itu perkenalan kita. Kalau saya mau bilang ini adalah sekedar perkenalan, kayaknya kurang tepat karena beliau menyebutkannya secara runut dari masih PPS, pengawas TPS, sampai pada akhirnya sekarang duduk di KPU Kota Kendari. Nah, selaku ketua divisi teknis ini, dan seperti yang saya katakan di awal bahwa yang akan kita bahas ini mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Nah, sebelum kita masuk di teknisnya tentang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu, bisa barangkali dijelaskan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini? Terus misalnya kenapa KPU harus merasa penting melakukan ini, padahal kan pemilu dan pemilihan itu sudah lewat dan masih jauh. Ya. Jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini dilaksanakan pasca pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kenapa harus dilakukannya? Padahal proses pemilu dan pilkada itu sudah berlalu. Nah, kita perlu akui bahwa kerja-kerja teknis, ya, khusus di pemilu dan pilkada ini memang butuh waktu yang sangat panjang. Bayangkan, kita di pemilu itu hampir 4 bulan hanya untuk mengurusi administrasi partai politik. Itu belum masuk di pencalonan calon anggota DPR, DPD, bahkan sampai ke DPR provinsi dan kabupaten kota. Itu yang istilahnya kerja-kerja ini dilakukan untuk meminimalisir atau lebih awal kita laksanakan sehingga kedepannya pada saat tahapan itu tidak lagi kita disibukkan dengan proses administrasi. Nah, oleh karena itu KPU di pasca pemilu dan pilkada ini menerbitkan, tentunya kita kerja ini kan kita lakukan tidak ujuk-ujuk kita laksanakan ya. Ada ketentuan-ketentuan yang diterbitkan KPU merujuk pada undang-undang berlaku, tentunya undang-undang kepemiluan yang mengatur tentang pemilihan umum, yang undang-undang nomor 7 2017. Kemudian peraturan KPU yang mengatur terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi partai politik. Nah, ini kita merujuk pada peraturan KPU nomor kalau tidak salah PKPU nomor 4 ya. PKPU nomor 4 tahun 2022 sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU nomor 11 tahun 2022. Itu kemudian turun petunjuk teknis pelaksanaannya. Surat dinas KPU yang mengatur terkait bagaimana verifikasi partai politik dan calon anggota DPR. Lebih spesifik lagi, verifikasi ini kan dilakukan bukan cuma manual, ya, bukan mungkin kemarin itu di tahun-tahun sebelum tahun 2019 dan 2024 belum kemarin, kita selalu melaksanakan secara manual administrasinya. Di tahun 2024 ini kita dibantu oleh sistem informasi data partai politik, yang disebut dengan sistem informasi partai politik SIPOL ya. Itu diterbitkan oleh KPU. Secara rinci pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ada surat dinas KPU nomor 1077. 1077 yang mengatur terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kemudian masuk di pertanyaan tadi Ibu Imam, apa sih pentingnya? Pentingnya pemutakhiran data partai politik ini. Yang pertama, bagi partai politik ini memudahkan buat mereka dalam hal bagaimana data-data mereka itu dijamin integritasnya, kemudian kevalidannya, kemudian keterbukaannya. Karena data-data mereka ini, ya, data-data mereka ini terintegrasi dengan lembaga negara yang melegitimasi partai-partai politik ini. Katakanlah KPU dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena sebelum diresmikan menjadi peserta pemilu, partai politik mendaftarkan diri di Kemenkumham dengan ketentuan menyajikan semua administrasi yang menjadi syarat, baik itu kepengurusan, baik itu keanggotaan, terus letak domisili partai politik sendiri dan jumlah kuota perempuan yang menjadi pengurus pada saat mereka daftarkan itu. Jadi sebenarnya bagi partai politik ini
memudahkan buat mereka sehingga kedepannya mereka itu pada saat tahapan 2029 mendatang mereka tidak disibukkan lagi, tidak disibukkan untuk mengurus administrasinya karena lebih awal diselesaikan. Karena namanya data pemilih berkelanjutan ini kan tidak serta-merta misalnya di tahun 2025 kemarin itu harus selesai. Namanya berkelanjutan itu ya setahap demi setahap sampai menjelang tahapan pemilu 2029 mendatang. Itu mungkin bagi partai politik. Kemudian bagi KPU, bagi penyelenggara pemilu, bagi penyelenggara pemilu ini memudahkan mengarahkan teman-teman ya calon peserta atau peserta pemilu 2024 kemarin dari siapa? Administrasinya. Administrasinya bisa divalidasi. Kemudian dimantapkan lagi sehingga tidak lagi bertabrakan dengan data-data partai politik yang lain. Yang kemarin kan ini banyak yang terjadi keanggotaan, misalnya keanggotaan salah satu partai politik menjadi anggota partai politik tempat lain juga. Nah, ini yang tujuan bagi KPU. Kemudian menjamin validitas partai politik ini, data-data partai politik ini tidak lagi menjadi konsumsi bagi partai politik sendiri karena partai politik juga ini adalah lembaga publik, ya, lembaga publik yang harus dipertanggungjawabkan ke hadapan publik terkait apa data-data mereka, misalnya keanggotaan. Kalian bisa saja anggota partai politik ini ya tidak merasa dirinya sebagai anggota partai politik. Nah, oleh karenanya bagi KPU lebih awal diverifikasi sehingga baik itu verifikasi administrasi maupun faktual sehingga yang disajikan sebagai anggota partai politik itu mengakui bahwa saya anggota partai politik tertentu secara faktual. Nah, itu kedepannya KPU ini hanya mengarahkan teman-teman calon peserta dan peserta pemilu 2024 kemarin sehingga lebih kuat lagi data-data mereka. Nah, itu bagi KPU dan penyelenggara pemilu yang lain. Mungkin bagi saya tidak mau masuk ya bagaimana dengan teman-teman pengawasan. Saya pikir itu kan namanya penyelenggaraan pemilu pasti sinergisitas dalam proses mengawal tahapan ini. Ya kita inginkan secara lebih baik dan secara keterbukaan dan secara bersama-sama lah sehingga kita jamin bahwa data-data partai politik ini bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Baik, tadi untuk proses pemutakhiran data pemilih ini sendiri tujuannya kan tadi secara umum sudah dijelaskan ya. Apakah misalnya ini pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini semata-mata hanya untuk merapikan administrasi atau mungkin ada dampak langsung lainnya terhadap kualitas demokrasi? Iya. Yang pertama itu tadi bukan hanya bagi partai politik ya merapikan data administrasi mereka, tapi bagi publik. Bagi publik ini secepatnya mereka bisa mengetahui posisi mereka. Katakanlah misalnya seperti yang saya sampaikan bahwa banyak masyarakat kita ya, misalnya di ajang misalnya penerimaan calon mahasiswa, misalnya PNS, ASN-nya, kemudian TNI Polri. Ini kan di kasus kemarin itu banyak masyarakat yang datang di KPU merasa dirinya tercatut sebagai anggota partai politik. Ya kita tidak mau lagi bagi peserta pemilu 2024 ini menyajikan data-data yang tidak valid. Nah, sehingga publik juga mengetahui dirinya posisinya. Nah, oleh karenanya kita KPU ini selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui bahwa mereka ini tidak terdata atau tidak terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu. Pasti kita menyajikan link-link yang ada. Cek DPT, cek keanggotaan data partai politik di Sipol itu bagi publik. Kemudian bagi partai politik sesama partai politik ini sudah tidak ada lagi tumpang tindih keanggotaan. Tumpang tindih keanggotaan katakanlah misalnya partai A, partai B ini karena kemarin misalnya saya kemarin di posisi saya di partai A karena ada friksi internal lembaga saya pindah di partai B, maka saya bawa semua anggota saya masuk di partai B. Nah, ini lebih awal kita mengetahui ternyata orang ini sudah pindah. Maka melalui sistem pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini lebih awal. Kan yang dilakukan oleh partai politik ya di kegiatan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana kepengurusannya ketika terjadi musda, misalnya di tingkat kota Kendari. Kemudian bagaimana keterwakilan
keterwakilan kuota perempuan yang 30% itu dalam kepengurusan. Yang ketiga adalah bagaimana keanggotaan. Keanggotaan ini kan yang tadi saya sampaikan, dia banyak mengalami proses dinamis ya, dinamika keanggotaannya. Katakanlah tidak memenuhi syarat, kenapa? Meninggal dunia, ya kan? Kemudian dia pindah partai politik, dia berubah status dari misalnya masyarakat biasa menjadi ASN, menjadi TNI Polri. Ini sebenarnya bagi memudahkan, tadi saya katakan memudahkan bagi partai politik untuk lebih memperkuat data-data keanggotaan mereka, sehingga kedepannya tidak lagi disibukkan dengan keanggotaan yang carut marut tadi. Sudah lengkap dia, sudah lengkap dan sudah valid data. KPU juga sudah memastikan secara administrasi dan di tahapan mendatang kan yang dilakukan KPU tinggal melakukan verifikasi faktual terhadap data-data yang disajikan oleh partai politik ini melalui sipol tadi, yang 4 hal tadi, kepengurusan, keanggotaan, kuota perempuan, dan letak domisili kantornya. Baik, Pak Kadif, tadi kalau misalnya ini pemutakhiran data partai politik ini kan berkelanjutan ya, apakah ini misalnya catatan pemutakhirannya, proses pemutakhirannya itu tetap tersimpan atau diperbaharui? Ya. Datanya mestinya begini, kita perbaharui data partai politik sekarang ini. Berapa bulan berikutnya kita ada lagi pemutakhiran data partai politik. Apakah pembaharuan yang pertama itu tetap tersimpan atau terperbaharui? Ya. Bagaimana? Untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini, ya, kalau misalnya ini kan yang kita lakukan di tahun 2020 ini dibagi atas 2 semester. Ya, semester pertama itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Katakanlah di semester 1 mereka melakukan pemutakhiran data, tersimpan di portal mereka ya, partai politik tentu. Setelah masuk di semester kedua, ya Juli sampai Desember ini ada perubahan terkait misalnya kepengurusan atau ada anggotanya yang meninggal dunia, itu bisa melakukan perubahan di situ. Kan ini verifikasi data partai politik berkelanjutan ini menyangkut beberapa hal, termasuk mencoret, memasukkan. Ya, mencoret, masukkan, memperbaiki data-data partai politik sendiri. Ada hal-hal itu dilakukan, tetapi selalunya melalui sistem informasi partai politik dibantu dengan alat bantu tadi yang sipol itu. Jadi ada semacam ini ya, historinya. Ada historinya. Kapan diperbaharui, ya, kapan dicoret, kapan dihapus. Jadi ada begitu ya, tersimpan. Semua riwayat yang dilakukan oleh misalnya admin partai politik itu terbaca di sistem informasi data partai politik itu tadi semua terbaca. Tapi yang ini kan yang melakukan pemutakhiran ini kan ini anggota partai politik sendiri yang tentunya bagi KPU harus lengkap. Dia orang ini memang punya rekomendasi atau SK dari partai politik itu. Kemudian orang ini ya memang sudah diverifikasi oleh KPU bahwa memang dia orang satu-satunya yang dipercaya oleh partai politik untuk menjadi admin atau LO di partai politik itu. Nah, jadi tidak sembarang orang juga sih sebenarnya untuk melakukan perubahan. Ya, baik. Pak Kadif, tadi kan dijelaskan soal pemutakhiran data partai politik ini misalnya ada admin tersendiri. Apakah misalnya si admin itu cukup misalnya memperbaharui di akunnya sendiri, ataukah misalnya harus ada konfirmasi di kantor KPU, atau misalnya harus datang di kantor KPU untuk memverifikasi sesuatu mungkin, atau seperti apa? Iya, untuk admin itu sendiri ya, ini kan partai politik ini banyak sistem kepartaian ya, artinya internal organisasi partai politik ini sistem administrasinya atau sistemnya di dalamnya ini ada yang berbeda. Ada namanya sistem komando, ada sistem misalnya perwakilan atau menjadi bisa dikuasakan. Nah, ada partai tertentu, ya, kan adminnya sebenarnya ada admin pusat, ya DPW. Partai politik, ya mereka yang menginput DPP ini. Nah, bagi kita yang ada di daerah, ketika misalnya pengurus pusat merekomendasikan pengurus daerah bisa menginput, merubah atau melakukan penelitian terhadap data-data mereka, nah itu kan internal ya, urusan rumah tangga mereka. KPU
bagi KPU melihat bahwa ketika ini sudah terupload di Sipol, kewajiban KPU memastikan bahwa data itu adalah betul dikirim oleh partai politik tertentu, dan kewajiban KPU adalah memastikan semua administrasi yang disajikan melalui Sipol ini betul-betul sama dengan yang terjadi, yang ada di lapangan. Katakanlah misalnya alamat kantor, misalnya di Jalan A, kita pergi di Jalan A, verifikasi faktualnya langsung turun ke lapangan, langsung turun di sana, memastikan kantor itu betul-betul di Jalan A. Tidak, kita juga KPU tidak kerja sistem checklist by data di komputer. Kewajiban kami adalah memastikan secara faktual, tentunya bersama teman-teman pengawas pemilu yang ada di tempat itu, di Kota Kendari lah. Kita selalu menginformasikan itu. Ada print out setelah itu, mungkin semacam berita acara atau apa setelah itu? Sebenarnya print out atau berita acara yang diterbitkan oleh KPU ini kan sesuai ketentuannya, sesuai ketentuan Juknis ataupun surat dinas KPU itu semua by Sipol, Jadi teman-teman yang punya kepentingan dengan partai politik ini atau data partai politik ini, atau bagaimana rekapitulasi terkait dengan hasil pemutahiran data partai politik, bisa mengecek di sistem informasi data partai politik. Untuk Bawaslu khusus ya, untuk Bawaslu ada yang kita sampaikan secara administrasi, ada bisa juga mengecek di Sipol yang telah disampaikan KPU RI kepada Bawaslu RI. Cuma kan kita ini sama-sama penyelenggara pemilu ya. Jadi bisa dijelaskan sejauh mana peran Sipol itu sendiri? Sipol ini kan sistem informasi ya, sistem informasi partai politik. Sistem informasi ini menyangkut informasi kepartaian, data-data politik, ya baik dari 4 indikator tadi. Kemudian Sipol ini kan bisa diakses oleh penyelenggara pemilu. Tentunya penyelenggara pemilu yang dimaksud di sini adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tetapi sebelum melakukan itu pasti KPU melalui KPU RI ya ini menyampaikan ya bagi penyelenggara pemilu ini. Kemudian untuk membuka itu kan ada jam dan hari-hari yang ditentukan sebenarnya. Ada hari-hari pastinya dia hari kerja. Biasanya kita di 2025 kemarin itu untuk membuka Sipol ini ditetapkan hari Kamis dan Jumat, dua hari kerja itu untuk membuka. Bagi teman-teman ini kan kadang-kadang kita ini katakanlah kita di daerah ini banyak kendala. Kendala kita misalnya sistem jaringan kita yang banyak, ketika kita buka ada misalnya gangguan atau blank spot lah, banyak blank spot. Sehingga bagi KPU ya bagi teman-teman yang ingin melihat itu ya ke kantor KPU saja bisa. Kita dimudahkan itu ya, langsung datang ke kantor KPU. Jika tidak akan menutupi silakan. Bagi Bawaslu silakan, tidak ada masalah. Baik, soal pemutahiran data, waktu pemutahiran data partai politik ini tadi kan dikatakan semester 1 dan semester 2 begitu, tiap 6 bulan. Tapi apakah misalnya tadi soal kelonggaran dikasih waktu Kamis Jumat begitu. Apakah semua partai politik aktif memutahirkan data partai politiknya setiap di hari itu, atau misalnya mungkin kebiasaan nanti akhir semester atau seperti apa? Atau adakah juga misalnya partai politik dia tertib saja, dia tanpa diminta memutahirkan, dia melaksanakan, atau seperti apa? Khusus soal waktu ini. Khusus waktu ini ya. Saya bicara tentang pengalaman kemarin lah di 2025 semester 1 dan semester 2. Ini kan kita ini kan manusia biasa ya. Dalam melaksanakan tugas-tugas kita pasti ada hal-hal yang prioritas dan kurang prioritas. Di pengalaman kemarin ya, khusus kita di Kota Kendari ini, ya di semester 1 itu ya namanya masih tahapan sosialisasi ya, belum ada lah kita di Kota Kendari. Kemudian di semester 2 setelah dilakukan sosialisasi, dikunjungi di kantor mereka masing-masing, disurati, alhamdulillah ya kita khusus di Kota Kendari ini ada 10 partai politik yang melakukan pemutahiran
data Partai politik ini. Tetapi sesuai kebiasaan ada juga yang tertib, yang taat, melakukan lebih awal, ada juga yang waktu injury time. Memang penginputan itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa partai politik yang ada di daerah ini ada yang tidak diberi kuasa, tidak diberi kewenangan untuk melakukan penginputan. Selalunya mereka ini mengirim data ke pusat, di pimpinan pusat kan, untuk melakukan penginputan data partai politik. Ada juga partai politik yang diberi kewenangan untuk menginput sendiri. Setelah menginput, baru di pusat itu tinggal mengupload ke admin KPU RI. Sebenarnya kerjanya kan, tetapi catatannya adalah bisa partai politik melakukan penginputan lebih awal, itu kembali ke internal mereka. Kalau diberi kuasa, ya tidak ada masalah. Memang ada beberapa partai yang taat dan tertib ini, memang mereka diberi kuasa untuk menginput. Ini kan aturan mereka. Tapi bagi kita khusus di Kota Kendari, kemarin itu di semester 2 ya, di 2025, itu ada 10 partai politik yang telah melakukan penginputan data partai politik. Tapi itu juga kan masih ada yang lebih dan masih ada juga yang kurang. Tapi catatannya adalah namanya berkelanjutan, pasti masih ada tahapan-tahapan. Kita tunggu di tahun ini 2026 ini KPU RI akan menerbitkan surat dinas baru. Ya, kita tunggu, kita lakukan lagi proses pemutusan data partai politik berkelanjutan. Baik, kalau misalnya di lapangan ini dalam soal tantangan dan kendala dalam pemutakhiran data partai politik ini di lapangan sendiri, apa kendala yang sering ditemui KPU Kota Kendari? Kalau kita di pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini, kendala-kendala yang kita dapatkan kan banyak sebenarnya. Tapi bagi kita KPU Kota Kendari ini dalam hal pelaksanaan pemutakhiran data partai, ada kendala-kendala tertentu yang secara faktual. Ini selalunya kendala teknis. Kendala teknis ini banyak indikator. Nah, katakanlah misalnya dari aspek data, penyajian data. Kadang-kadang kan data yang disajikan oleh partai politik ini ada yang sudah tidak memenuhi syarat, katakanlah meninggal dunia, dia berubah status, atau dia pindah partai, ya. Ini kadang-kadang ini sesama partai politik tidak saling memberitahu bahwa anggota ini sudah pindah di sini. Nah, maka kewajiban kita KPU memastikan betul-betul orang-orang ini atau anggota-anggota partai politik di Kota Kendari ini, kita sampaikan ke partai politik bersangkutan, anggotamu sudah pindah di sini. Ini sudah meninggal dunia. Tentunya meninggal dunia ini sesuai pastinya ya kita lengkapi, disampaikan kepada masyarakat yang keluarga masyarakat meninggal dunia itu atau partai politik yang bersangkutan bahwa silakan mengurus surat keterangan telah meninggal dunia di dinas yang menangani terkait dengan data kependudukan di catatan sipil. Kemudian ada tantangan itu tantangan data, ada tantangan teknis yang dihadapi di Kota Kendari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita ini partai politik ini pemahaman terkait dengan sistem informasi ini. Ya, kadang-kadang kita di Kota Kendari ini dan tanda kutip mengutus ya LO atau tenaga administrasi yang tidak paham terkait dengan IT. Nah, ini salah satu kendala atau partai politik juga tidak menyiapkan anggotanya misalnya 1-2 laptop untuk menginput data. Ini kendala-kendala teknisnya. Dan yang lebih kendala teknik ini, kita kadang-kadang sistem jaringan telekomunikasi ini kadang-kadang kita di Kota Kendari ini ya timbul tenggelam. Itu kendalanya. Kemudian kalau koordinasi ada kesulitan enggak? Dengan koordinasi dengan pengurus parpol ada enggak kendala seperti itu? Kalau kita di Kota Kendari ini komunikasi dengan partai politik ya, saya pikir sesuai pengalaman kemarin kita lakukan itu ya, bahkan kita undang rako bersama teman-teman Bawaslu, saya pikir itu tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Cuman ya itu tadi sumber daya manusia tadi. Ya, selalunya itu kita khusus di Kota Kendari ada 2 hal yang menjadi keterlambatan kita. Jaringan informasi dan sumber daya manusia.
yang kita hadapi, baik itu di partai politik atau bagi kita yang merupakan penyelenggara pemilu, dari dalam melakukan verifikasi faktual atau bagaimana melakukan verifikasi administrasi. Nah, ini juga banyak mengalami kendala. Tetapi alhamdulillah ya, kita ini kan namanya proses, kita setahap demi setahap kita lakukan sehingga kita ingat hasilnya kan berkualitas dan bisa kita pertanggungjawabkan. Kita perlahan-lahan lah. Itu kira-kira. Kemudian tantangan yang lebih apa namanya? Tantangan yang lebih kerasnya, yang hardnya. Tidak keras itu, artinya tantangan yang kita inginkan ke depan sebenarnya lebih baik, dan yang kemarin kita lakukan lebih baik. Ini tantangan sosialisasi. Sosialisasi ini kan ini baik itu yang dilaksanakan oleh KPU sendiri terkait dengan sistem informasi data partai politik ini, atau partai politik sendiri, karena di situ ada tugas partai politik melakukan pendidikan politik bagi konstituen mereka. Nah, semestinya kerja-kerja penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini bukan kerja KPU dan Bawaslu aja gitu. Tapi kita bekerja sama dengan partai politik sebagai peserta pemilu atau pengusung calon kepala daerah untuk lebih memberikan pemahaman kepada konstituen mereka bahwa begini, atau anggota mereka begini loh kalau di pemilu, begini loh di pilkada. Itu sebenarnya, sehingga tujuan daripada penegakan demokrasi ini kan lebih baik dan lebih berintegritas, sehingga semua dapat kita sajikan dan dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan publik. Itu kira-kira. Baik, Pak Kadif, kita juga tidak bisa menutup mata sebenarnya kenyataan di lapangan. Misalnya ada dinamika internal yang ada di partai politik yang muncul tuh. KPU sendiri menyikapi itu seperti apa? Ya, bagi partai politik ada dinamika internal ya, baik mungkin dari aspek kepengurusan atau bagaimana keanggotaannya. Kita KPU ya, KPU ini kan bekerja berbasis data atau legitimasinya itu berkaitan dengan bagaimana penyajian data yang valid dan betul-betul itu sudah mengalami verifikasi yang baik. Bagi kami KPU, data yang kami verifikasi dan kami terima adalah data yang betul-betul telah mengalami sudah absa dia, sudah betul-betul valid dia. Nah, jadi ya kita tidak mau masuk di ranah dinamika partai politik itu. Kami hanya menerima bahwa yang disahkan dalam hal ini Kemenkumham, bahwa ini loh yang pengurus yang terkait pengurusan, ini loh pengurus yang betul-betul yang telah disahkan oleh DPP ataupun telah disampaikan ke Kemenkumham. Kita tinggal verifikasi saja itu, menunggu hasil kita. Itu yang kita bisa lakukan verifikasi. Oke, baik. Pak Kadif, apa pesan atau himbauan Bapak kepada pimpinan partai politik di Kota Kendari terkait pentingnya proaktif dalam pemutahiran data ini? Bagi partai politik di Kota Kendari, ya pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini di tahun 2025 itu bukan hal yang final. Masih ada tahun-tahun ke depan sampai menjelang tahapan pemilu 2029. Jadi kami atas nama KPU menyampaikan kepada seluruh pengurus partai politik yang ada di Kota Kendari untuk lebih memvalidasi data-data keanggotaan mereka, kepengurusan, atau memperjelas letak di mana kantor mereka, dan tentunya memperhatikan keterwakilan perempuan yang 30% untuk menjadi pengurus partai politik. Kemudian menyampaikan kepada seluruh anggota atau kader-kader partai politik yang bernaung di partai politik itu sendiri agar lebih melengkapkan administrasi keanggotaan mereka, sehingga di tahapan ke depan itu tidak lagi disibukkan untuk mengurus kelengkapan administrasinya, baik KTP, KTA atau hal-hal lain sudah terkirim di sistem informasi data partai politik berkelanjutan. Baik, terakhir Pak Kadif, bagi masyarakat atau anggota partai politik yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang data ini, kemana mereka harus mencari itu? Untuk mengetahui, KPU ini kan lembaga publik dia, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui posisinya, apakah saya tercatut dalam kepengurusan partai politik, bisa mengecek di KPU atau bisa melihat ada portal KPU di situ, cek DPT dan cek anggota partai politik, ada portalnya. Nah, silakan. Kalau mau manual ke KPU atau ke Bawaslu, tentunya Bawaslu melalui KPU juga. Nah, semua itu kita sajikan. KPU ini lembaga publik, bisa lah. Semua bisa cek. Semua bisa diakses. Dan masyarakat siapapun itu KPU tetap terbuka ya. Bisa. Kecuali ada yang pengecualian. Data pribadi
keanggotaan partai politik tidak bisa kita secara ini kita melanggar undang-undang. Iya. Melanggar undang juga Pak, informasi keterbukaan publik kan, tidak bisa kita rahasia data pribadi orang gitu. Tapi mengenai data pribadinya sendiri yang saya sampaikan tadi, katakanlah dia mau cek bahwa saya ini nama ini saya masuk dah di partai politik ini, bisa mengenai dirinya boleh kita bukakan, silakan cek. Nah itu bisa ke KPU lah. Oke. Pak Kadif, mungkin ada closing statement terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini untuk parpol, untuk kita semua, untuk masyarakat secara umum? Ya. Silakan. Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini dilaksanakan oleh KPU secara berkelanjutan. Tentunya 2025 sudah selesai, 2026 kita akan mulai kembali. Kita menunggu perintah KPU RI. Bagi teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, ini kita lakukan sinergisasi sehingga harmonisasi penyelenggara pemilu dan pemutaran partai politik ini bisa berjalan yang baik. Bagi partai politik, silakan mengurus konstituennya, silakan menyiapkan administrasinya, sehingga ke depan ini untuk menuju pemilu 2009, langkah-langkah yang kita lakukan lebih baik dan lebih berintegritas, tentunya bisa kita pertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kadif atas kesediaannya hadir di Lensa Pengawasan di podcast Bawaslu Kota Kendari. Teman-teman, sahabat Bawaslu, pentingnya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini sudah dijelaskan oleh Pak Kadif tadi bahwa ini tidak merugikan siapapun, bahkan ini sangat menguntungkan karena kedepannya tentu saja kalau sudah di tahapan pemilu dan pemilihan, kita pasti akan disibukkan oleh urusan-urusan lain begitu. Oleh karena itu, soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita tetap harus proaktif, terutama teman-teman di pengurus partai politik, supaya itu nanti tidak disibukkan lagi dengan urusan itu. Kita punya urusan yang lain lagi gitu. Jadi ini sangat penting. Mari kita proaktif dan bekerja sama untuk menyukseskan ini. Demikian teman-teman, sahabat Bawaslu yang menyaksikan Lensa Pengawasan, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.